Sering nggak sih kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya rencana besar Parlemen Indonesia? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cetak biru resmi mereka, yaitu Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029. Jadi, jangan bayangin ini cuma tumpukan dokumen tebal ya. Anggap saja ini semacam roadmap yang bakal menentukan arah kerja DPR dan pastinya ikut membentuk masa depan bangsa kita. Oke, kita akan bahas ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari mimpi besarnya, yaitu Visemas 2045, lalu kita bedah rencana 5 tahunan DPR, program utamanya apa aja, gimana cara mereka mengukur keberhasilan, dan yang terpenting, kenapa ini semua penting buat kita. Nah, sebelum kita dalami rencana 5 tahunannya, kita perlu mundur sedikit, kita harus paham dulu tujuan jangka panjangnya, tujuan untuk 20 tahun ke depan, karena semuanya bermuara ke sana. Ini dia, Indonesia Emas 2045. Ini adalah cita-cita besar kita bersama. Harapannya, di ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 nanti, Indonesia sudah jadi negara yang maju dan berkelanjutan. Visi inilah yang jadi kompas untuk semua perencanaan pemerintah, termasuk rencana DPR ini. Jadi kalau kita lihat petanya, ada rencana besar untuk 20 tahun. Itu lalu dipecah jadi rencana 5 tahunan. Nah, Renstra DPR yang kita bahas ini adalah kontribusi DPR untuk fase 5 tahun yang pertama. Ini langkah awal yang sangat krusial loh. Sekarang yuk kita masuk ke intinya. Gimana sih DPR melihat peran dan visi untuk diri mereka sendiri dalam 5 tahun mendatang? Ini dia pernyataan visi utamanya. Coba perhatikan, ada 4 kata kunci yang digarisbawahi di sini. Modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel. Mari kita lihat apa artinya masing-masing. Jadi, mereka ingin menjadi parlemen yang modern, yang benar-benar menyerap suara kita, yang cepat tanggap terhadap perubahan dan tentunya yang bisa kita percaya. 4 kata ini adalah pilar transformasinya. Oke, visinya bagus. Tapi pertanyaannya, gimana cara mewujudkan visi ini? Apa langkah-langkah konkretnya? Rencananya itu dibagi jadi 2 program besar. Gampangnya gini Beh, program pertama itu kerjaan para anggota dewannya. Bikin undang-undang, ngurusin anggaran, dan ngawasin pemerintah. Nah, program kedua itu dapurnya, yaitu sistem pendukung profesional yang memastikan semuanya berjalan lancar. Nah, ini dia 5 fungsi utama yang mau mereka perkuat. Mulai dari merancang undang-undang, menyetujui anggaran negara, mengawasi jalannya pemerintahan, berdiplomasi di forum internasional, sampai menyerap aspirasi dari kita masyarakat. Ini benar-benar jantung dari pekerjaan mereka. Rencana sebagus apapun kan percuma kalau nggak ada hasilnya ya. Nah, di dalam dokumen ini juga sudah dijelaskan bagaimana cara mereka mengukur keberhasilannya. Ini bagian yang menarik. Keberhasilan itu bukan cuma konsep, tapi diukur pakai data yang konkret. Misalnya, berapa skor reformasi birokrasi mereka? Seberapa terbuka mereka sama informasi publik? Apa opini BPK soal keuangan mereka? Sampai berapa persen pengaduan dari masyarakat yang berhasil ditangani? Semuanya terukur. Dan yang paling penting, pada akhirnya, yang jadi juri utama adalah kita, masyarakat. Rencana ini baru dianggap berhasil kalau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan itu meningkat. Suara kita jadi penentunya. Oke, setelah kita bahas semua tadi, sekarang pertanyaan utamanya. Kenapa sih rencana ini penting buat kita semua? Apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Ujung-ujungnya, semua ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebut demokrasi substansial. Artinya, demokrasi yang bukan cuma ada di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan, di mana kita sebagai warga negara punya kebebasan, kesetaraan, dan bisa berpartisipasi secara nyata dalam pemerintahan. Jadi, pada intinya, dokumen ini adalah sebuah jembatan. Jembatan yang dirancang untuk menghubungkan kerjaan DPR sehari-hari dengan visi besar kita semua. Sebuah Indonesia yang lebih makmur dan demokratis. Rencananya udah ada, cetak birunya udah jelas. Tapi pertanyaannya, apakah pelaksanaannya nanti benar-benar bisa memperkuat suara rakyat? Waktu dan implementasinya lah yang akan membuktikan apakah cetak biru ini akan menjadi kenyataan yang kokoh bagi demokrasi kita.